Di tengah upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel, serangan ke wilayah Gaza semakin digencarkan Zionis. Bahkan Israel telah menghancurkan infrastruktur kesehatan dan membunuh dokter-dokter di Gaza. Untuk membahasnya pemirsa, kita sudah bersama dengan Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan yang sempat tinggal di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hussein, dari penilaian Anda, kenapa di tengah upaya gencatan senjata, Israel ini justru semakin masif menyerang di wilayah Gaza? Ya memang berdasarkan pengalaman saya selama tinggal di Gaza lebih dari satu dekade, ini adalah sifatnya bangsa kolonial penjajah yang mereka tidak hanya semakin gencar, bahkan kalau kita melihat ketika Israel melakukan kesepakatan gencatan senjata tahun lalu, dalam proses negosiasi mereka tidak hanya menyerang Gaza, bahkan mereka membunuh pihak yang sedang bernegosiasi yang saat itu dipimpin oleh Ismail Haniyah yang akhirnya dibunuh di Teheran, Iran. Nah, maka dari itu semua gimmick-gimmick politik ya, gimmick-gimmick diplomasi yang dilakukan oleh Israel dan Amerika bukan hal baru di kalangan teman-teman kami, para jurnalis Gaza maupun analis politik di Gaza. Ini adalah cara mereka untuk mengulur-ngulur waktu, ya, agar mereka mendapatkan pencitraan di media bahwa sedang ada upaya gencatan senjata Amerika, Israel dengan negara mediasi. Padahal itu cara mereka untuk membuat masyarakat lupa bahwa per hari ini atau per hari itu korban luka, korban jiwa terus bertambah. Ambil contoh misalnya dalam 2 hari terakhir ini sudah 300 lebih korban jiwa di kalangan warga sipil. Artinya kalau kita bagi 2, itu per hari 150. Korban luka terus bertambah, dan Israel tidak puas dengan hanya membunuh warga sipil, tapi mereka membunuh tim medis, para dokter, para perawat, kemudian ambulan. Artinya apa? Oke. Ketika mereka membunuh para dokter spesialis, mereka sedang mencabut harapan kesembuhan dari puluhan ribu warga yang terluka. Karena sejak sebelum ada genosida, memang Gaza ini sudah krisis tim medis, sudah krisis obat-obatan. Namun ketika genosida terjadi, sudah 300 lebih, sekali lagi 300 lebih tim medis atau dokter dan perawat dibunuh oleh Israel dengan tujuan untuk menambah derita warga Gaza. Oke Mas Hussein, artinya ini menjadi bagian dari strategi dan juga pola berulang dari bangsa Israel untuk Palestina begitu? Ya, ini memang gaya mereka, ini memang gaya diplomasi mereka. Sebetulnya gini, memang benar sedang ada perundingan di Qatar antara kedua belah pihak, meskipun perundingan secara tidak langsung karena di media sosial Amerika dan Qatar. Namun jahatnya Israel ini adalah mereka sambil berunding sambil menekan pihak negosiator lawan, atau dalam hal ini gerakan Hamas, menekan dengan cara membunuh warga, membunuh sipil, membunuh anak-anak mereka. Jadi ini sudah jauh diambang kejahatan dan kriminal. Ini sudah benar-benar mereka memperlakukan nyawa manusia ini sebagai alat bergening. Ya, mereka tidak puas dengan membunuhi, mereka lalu membuat sebuah jebakan bernama pusat distribusi, yang kita tahu korban jiwa yang dibunuh oleh Israel di titik distribusi Amerika Israel itu sudah mencapai angka 800 dalam 6 minggu terakhir. 800 nyawa dibunuh ketika mereka sedang mengantri, mereka sedang berbaris untuk mendapatkan tepung-tepung gandum yang dijanjikan kepada mereka. Namun yang mereka dapatkan, yang warga Gaza dapatkan adalah timah-timah panas yang menembus tubuh mereka sehingga mereka terbunuh. Oke, Mas Hussein, dari kacamata kemanusiaan, apa yang paling mengkhawatirkan dengan adanya pola serangan yang semakin intens dilakukan sebelum gencatan senjata ini disepakati? Yang paling mengkhawatirkan adalah diamnya dunia internasional. Itu sebetulnya. Diamnya, tidak adanya peran lembaga-lembaga internasional dalam menghentikan serangan ini. Kalau kita bicara masalah kejahatan Israel secara detail, itu tidak bisa kita hitung. Dari segi bagaimana mereka menjadikan kelaparan sebagai senjata, kemudian
rasa haus, mereka menutup pintu perbatasan, mereka jadikan senjata untuk membuat warga terbunuh perlahan-lahan, kemudian mereka mentarget tenda-tenda pengungsian. Kita nggak akan habis membahas itu. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini, yang paling berbahaya dari aktivitas genosida ini adalah diamnya dunia internasional, termasuk Indonesia. Saya sangat berharap sekali pemerintah Indonesia ini berbuat nyata, tidak hanya statement saja. Kita sudah melihat 58.000 loh, bayangkan. 58.000 nyawa dibunuh selama 21 bulan ini. Sampai kapan lagi? Sampai nunggu berapa jumlah lagi sampai kita harus benar-benar tegas? Maka saya dalam hal ini saya ingin meminta, dan saya berkali-kali meminta kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah tegas. Panggil dubes-dubes negara-negara yang mensupport genosida ini, Amerika, Inggris, Prancis, panggil, sampaikan pada mereka bahwa kita, negara Indonesia, didirikan di atas prinsip kemerdekaan, anti kolonialisme. Saya potong dulu, Mas Hussein. Kalau dari nasib warga Gaza sendiri di tengah fasilitas kesehatan yang semakin minim seperti ini, di tengah kondisi yang semakin buruk seperti ini, yang dirasakan oleh masyarakat di Gaza seperti apa, Mas Hussein? Tidak bisa digambarkan, Mbak. Saya bongkar di sini ya. Penderitaannya yang dirasakan oleh Gaza itu tidak bisa diwakilkan oleh foto-foto atau video-video yang sampai kepada kita. Karena saya pernah di lapangan, saya merasakan genosida ini selama 40 hari ketika 2023. Saya jelaskan di sini bahwa gambar-gambar, video-video yang sampai kepada kita melalui media sosial kita itu tidak mencerminkan besarnya penderitaan warga Gaza. Jauh, ya mungkin tidak sampai 10%. Bagaimana artinya ketika kita bicara reruntuhan rumah yang hancur dan menimpa ribuan warga di situ, dan sementara mereka tidak bisa dievakuasi karena tim evakuasi pun dibunuh oleh Israel. Banyak cerita yang tak tersentuh oleh media, banyak gambar-gambar yang tak sampai kepada kita, sosok korban yang bergelimpangan di jalan-jalan. Sampai saat ini ada sekitar 20.000 jasad yang terbunuh yang belum bisa dievakuasi dan masih ada dalam reruntuhan. Artinya penderitaan yang dirasakan oleh warga Gaza itu tidak terwakili hanya sebatas foto-foto, video-video yang sampai kepada kita. Dan masalahnya foto-foto dan video yang sampai pada kita itu pun banyak di take down oleh Meta, oleh Instagram, oleh Facebook sebagai bentuk keberpihakan Mark Zuckerberg, ya, Meta, dalam aksi genosida ini. Oke, Mas Hussein, kita balik lagi ke gencatan senjata yang memang saat ini masih bergulir. Apa yang membuat poin-poin gencatan senjata ini seakan buntu dan belum menemukan titik temu? Ya, ada beberapa poin sebetulnya, tapi yang paling intinya adalah Netanyahu tidak menginginkan perang ini berakhir secara permanen. Dia bersikeras agar perang ini berhenti, namun hanya sementara. Itu satu. Yang kedua, titik perselisihan dalam perlindungan ini adalah penarikan tentara Israel dari Gaza. Ya, sebetulnya secara umum sudah disepakati bahwa ketika proses kesepakatan ini berjalan mulai aktif selama 60 hari, itu untuk tahap pertama, pihak tentara Israel harus ditarik dari Gaza dan menghentikan agresinya. Namun Israel bersikeras tidak mau, dan mereka akhirnya membuat satu persyaratan bagaimana kalau kita biarkan tentara kami berada di jarak 1 km atau 2 km dari perbatasan. Dan itu sudah disepakati oleh Hamas. Hamas sudah menyepakati bahwa nggak usah tarik semuanya. Silakan tempatkan tentara kalian, tapi di luar kota-kota besar atau di luar dari inti kota. Artinya 1 km dari perbatasan. Itu pun Israel masih terus mengulur-ngulur. Mereka tidak mau menarik pasukan dari wilayah misalnya koridor Philadelphia yang ada di dekat Rafah misalnya. Jadi intinya memang di sini ada usaha dari pihak Israel untuk mengubah persyaratan agar mereka bisa terus melakukan genosida sehingga kesepakatan tidak tercapai. Baik, Mas Hussein, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Tentunya kita bersama-sama terus menyuarakan suara dari saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Terima kasih, Mas Hussein.